Shalom Aleichem, salam sejahtera, damai sejahtera, dan sukacita Ruach Kodes atau sukacita Roh Kudus selalu melimpah di dalam hati dan selalu melimpah di dalam kehidupan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Dan Bapa Yahweh besem Adonai Yeshua Masyawe Ruach Kodes, dan Bapa Yahweh sang pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan sang pemilik sorga atau Samayim selalu memberkati kita, selalu melindungi dan memberkati kita dalam kehidupan kita setiap harinya di dunia yang fana ini. Dan kita jumpa lagi di video YouTube Siraman Rohani Umat Nasrani ini. Dan di video YouTube Siraman Rohani ini saya akan mengambil topik fakta 12 fakta malaikat dan ayat-ayatnya. Jadi topiknya adalah, topik pembicaraan kita di Siraman Rohani Umat Nasrani pada saat ini adalah 12 fakta tentang malaikat dan ayat-ayatnya. Dan sebelum kita membahas 12 fakta tentang malaikat dan ayat-ayatnya, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Yahweh yang ada di dalam sorga atau Samayim, Bapa Yahweh sang pencipta langit dan bumi dan segala isinya, kami kembali berdoa kepadamu Bapa, dan kami mengucap syukur Bapa Yahweh atas berkat yang Engkau berikan kepada kami, dan penyertaan-Mu juga kesehatan yang baik yang Bapa Yahweh berikan kepada kami. Kami ucapkan terima kasih banyak Bapa, dan terima kasih juga Bapa Yahweh kami ucapkan atas kebaikan dan pemeliharaan dan perlindungan Bapa Yahweh yang Bapa Yahweh berikan kepada kami setiap harinya Bapa di dunia yang fana ini. Dan Bapa Yahweh yang Maha mengampuni, ampuni juga semua salah dan dosa kami Bapa Yahweh, baik itu dalam pikiran, perkataan maupun dalam perbuatan kami, baik itu yang kami sengaja maupun tak sengaja, ampunilah Bapa. Karena Bapa Yahweh mau mengampuni orang yang mau bertobat. Dan Bapa yang Maha Kasih, Maha Adil, Maha Arif, Bapa Yahweh yang Maha Sempurna, Bapa Yahweh yang Maha Hadir, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saat ini Bapa Yahweh kami akan mendengarkan firman-Mu lewat Siraman Rohani Umat Nasrani. Dan Bapa Yahweh firman Bapa Yahweh yang kami akan dengarkan ini Bapa Yahweh, yang saya akan bawakan ini, dan pendengar dimanapun dan penonton dimanapun berada saat ini menyaksikannya, Bapa Yahweh urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu supaya dapat kami memahami dan kami dapat mengerti firman yang akan saya sampaikan ini Bapa Yahweh. Buatlah kami semuanya dapat memahami dan mengerti. Karena itu Bapa Yahweh, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu supaya kami dapat memahami dan mengerti firman yang saya akan sampaikan ini, dan dapat tertanam baik dalam hati dan pemikiran kami, dan dapat kami terapkan juga dalam kehidupan kami setiap harinya di dunia fana ini Bapa. Bapa yang ada di dalam sorga, dengarkanlah doa kami ini Bapa Yahweh dan kabulkanlah. Dan doa ini saya panjatkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, yang dia adalah Mesias, Bapa Yahweh sendiri, sang juru selamat manusia bagi yang percaya padanya. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, jadi topik pembicaraan kita di video YouTube Siraman Rohani ini adalah 12 fakta tentang malaikat dan ayat-ayatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, jadi di sini kita akan membahas itu sesuatu yang sangat penting. Kita membahas sesuatu yang sangat penting, yaitu malaikat. Dan malaikat itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, malaikat itu ada di sekeliling kita. Dan meskipun tanpa kita sadari, saudara-saudara, tanpa kita sadari itu, malaikat itu ada di sekeliling kita. Dan saudara-saudara, malaikat itu dalam bentuk roh, dan jumlah malaikat itu saudara-saudara sangat banyak, dan malaikat itu jumlahnya berlaksa-laksa saudara-saudara. Dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, jadi malaikat itu ada di sekeliling kita meskipun tanpa kita sadari. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, di sini saya akan memberitahukan
12 fakta tentang malaikat dan ayat-ayatnya, dan inilah bukti dan fakta tentang para malaikat. Ini di sini saya akan sampaikan bukti dan fakta tentang para malaikat seperti yang firman Tuhan, seperti yang firman Bapak Yahweh katakan tentang malaikat. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, yang belum pernah mendengar atau belum pernah diajar mengenai keberadaan para malaikat, di sini saya akan memberitahukannya, Pak, saudara-saudara. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, malaikat itu adalah makhluk yang nyata, makhluk roh dan nyata, dan sangat banyak jumlahnya, dan ada di sekitar kita atau di sekeliling kita. Dan saudara-saudara, inilah 12 fakta tentang malaikat dan ayat-ayatnya. Dan yang pertama adalah 12 fakta tentang malaikat dan ayat-ayatnya. Yang pertama yaitu malaikat makan makanan di sorga. Dan dapat kita baca di Mazmur 78 ayat 25. Dan yang kedua, malaikat akan dihakimi oleh manusia. Dapat kita baca di 1 Korintus 6 ayat 3. Yang ketiga adalah malaikat memiliki bahasa sendiri. Itu dapat kita baca di 1 Korintus 13 ayat 1. Yang keempat, malaikat kadang tidak bisa dibedakan dari manusia. Dapat kita baca di Ibrani 13 ayat 2. Dan yang kelima adalah malaikat tidak maha tahu. Dapat kita baca di 1 Petrus 1 ayat 12. Dan yang keenam adalah malaikat bisa berbuat dosa. Dapat kita baca di 2 Petrus 2 ayat 4. Yang ketujuh adalah sebagian malaikat diikat dengan rantai menunggu hari penghakiman. Dapat kita baca di Yudas 1 ayat 6. Dan yang kedelapan, malaikat bisa membunuh umat manusia. Dapat kita baca di Wahyu 9 ayat 15. Yang kesembilan adalah malaikat bisa dilihat oleh binatang. Dapat kita baca di kitab Bilangan 22 ayat 23. Dan yang 10 adalah malaikat bisa mengendalikan binatang. Dapat kita baca di Daniel 6 ayat 22. Dan yang ke-11 adalah malaikat bisa mengontrol benda-benda tanpa menyentuhnya. Dapat kita baca di Kisah Para Rasul 12 ayat 7, 8, 9, dan 10. Jadi malaikat bisa mengontrol benda-benda tanpa menyentuhnya. Kita bisa baca di Kisah Para Rasul 12 ayat 7, ayat 8, ayat 9, dan ayat 10. Dan yang ke-12 yang terakhir adalah malaikat bisa menyamar dan berubah wujud. Malaikat bisa menyamar dan berubah wujud ini dapat kita baca di 2 Korintus 11 ayat 14. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara, jadi supaya lebih meyakinkan lagi saudara-saudara, supaya bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini lebih meyakinkan lagi, jadi saya di sini juga bacakan ayatnya. Jadi 12 fakta tentang malaikat dan ayat-ayatnya. Yang pertama, malaikat makan makanan di sorga. Dapat kita baca di Mazmur 78 ayat 22. Mazmur 78 ayat 25 berbunyi, Mazmur 78 ayat 25 berbunyi, saudara-saudara, orang-orang pun makan roti dari Yang Maha Perkasa. Dia yang mengirimkan makanan kepada mereka untuk kepuasan mereka. Saya bacakan sekali lagi. Orang-orang pun makan roti dari Yang Maha Perkasa. Dia yang mengirimkan makanan kepada mereka untuk kepuasan mereka. Itulah pembacaan kita, kitab suci kita di Mazmur 78 ayat 25. Dan di sini saudara, saya memberitahukan bahwa kitab suci yang saya bawakan, yang saya pakai di sini adalah ILT atau Indonesian Literal Translation. Jadi kitab suci Indonesian Literal Translation ini sudah memakai nama Yahweh dan Yeshua Mashiach. Jadi saya tidak memakai di sini LAI, kitab LAI. Tetapi saya di sini memakai kitab suci ILT atau Indonesian Literal Translation yang sudah memakai nama Yahweh dan Yeshua Mashiach. Di mana nama Yahweh itu adalah nama asli Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan Sang Pemilik surga atau Samayem, yaitu Yahweh. Dan yang turun ke dunia fana ini 2000 tahun yang lalu adalah nama aslinya adalah Yeshua Mashiach. Dan saudara-saudara, sekali lagi saya katakan bahwa ini ada yang saya baca ini adalah
kitab suci Indonesian Literal Translation, bukan Alkitab LAI. Dan itulah bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, 12 fakta tentang malaikat dan ayat-ayatnya. Yang pertama yaitu malaikat makan makanan di sorga, dapat kita baca di Mazmur 78 ayat 25. Dan saya sudah bacakan tadi Mazmur 78 ayat 25 yang berbunyi, orang-orang pun makan roti dari Yang Maha Perkasa. Dia yang mengirimkan makanan kepada mereka untuk kepuasan mereka. Dan yang kedua, saudara-saudara, malaikat akan dihakimi oleh manusia. Malaikat akan dihakimi oleh manusia dapat kita baca di 1 Korintus 6 ayat 3. Kita baca di sini 1 Korintus 6 ayat 3. 1 Korintus 6 ayat 3 berbunyi, tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi para malaikat, apalagi perkara hidup sehari-hari. Saya bacakan sekali lagi, 1 Korintus 6 ayat 3 berbunyi, tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi para malaikat, apalagi perkara hidup sehari-hari. Itulah saudara-saudara, malaikat akan dihakimi oleh manusia, dapat kita baca di 1 Korintus 6 ayat 13. Jadi saudara-saudara, nanti saudara-saudara di hari kiamat atau hari penghakiman itu, manusia itu menghakimi malaikat, saudara-saudara. Jadi bukan malaikat yang menghakimi manusia nantinya, tapi manusialah yang menghakimi malaikat. Manusialah nantinya yang akan menghakimi malaikat, saudara-saudara. Kalau nanti ada kedatangan Yesus Masih kedua kalinya ke dunia ini. Itu dapat kita baca di 1 Korintus 6 ayat 3. Dan yang ketiga, saudara-saudara, 12 fakta tentang malaikat. Dan ayat-ayatnya yang ketiga adalah malaikat memiliki bahasa sendiri. Malaikat memiliki bahasa sendiri dapat kita baca di 1 Korintus 13 ayat 1. Kita baca di sini 1 Korintus 13 ayat 1. 1 Korintus 13 ayat 1 berbunyi, jika aku dapat berbicara dengan bahasa-bahasa manusia dan para malaikat, tetapi aku tidak mempunyai kasih, aku telah menjadi gong yang berdegung atau canang yang gemerencang. Saya bacakan sekali lagi, saudara-saudara. Saya bacakan sekali lagi, yaitu yang ketiga adalah malaikat memiliki bahasa sendiri. Di 1 Korintus 13 ayat 1 berbunyi, jika aku dapat berbicara dengan bahasa-bahasa manusia dan para malaikat, tetapi aku tidak mempunyai kasih, aku telah menjadi gong yang berdegung atau canang yang gemerencang. Itulah saudara-saudara, malaikat memiliki bahasa sendiri di 1 Korintus 13 ayat 1. Jadi bukan hanya manusia yang mempunyai bahasa sendiri, saudara-saudara, tetapi malaikat-malaikat juga. Malaikat-malaikat di sorga itu juga, saudara-saudara, malaikat juga itu mempunyai bahasa sendiri. Bukan hanya manusia yang mempunyai bahasa sendiri, tapi malaikat-malaikat juga mempunyai bahasa sendiri. Dan itu kita tahu di 1 Korintus 13 ayat 1. Dan yang keempat, saudara-saudara, 12 fakta tentang malaikat dan ayat-ayatnya yang keempat adalah malaikat kadang tidak bisa dibedakan dari manusia. Malaikat kadang tidak bisa dibedakan dari manusia di Ibrani 13 ayat 2. Kita baca Ibrani 13. Di sini saya bacakan, saudara. Ibrani 13 ayat 2 berbunyi, Ibrani 13 ayat 2 berbunyi, janganlah lupa memberi tumpangan, sebab melalui hal itu beberapa orang tanpa sadar telah menjamu para malaikat. Saya bacakan sekali lagi, Ibrani 13 ayat 2 berbunyi, Ibrani 13 ayat 2, janganlah lupa memberi tumpangan, sebab melalui hal itu beberapa orang tanpa sadar telah menjamu para malaikat. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh. Ibrani 13 ayat 2. Malaikat kadang tidak bisa dibedakan dari manusia di Ibrani 13 ayat 2. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara di dimanapun berada saat ini. Jadi kadang-kadang malaikat itu juga bisa menyamar seperti manusia, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, itu kita harus tahu bahwa
malaikat itu kadang tidak bisa dibedakan dari manusia, dan malaikat itu bisa juga dalam wujud manusia. Dan itu dapat kita baca di Ibrani 13 ayat 2 yang saya telah bacakan tadi. Dan yang kelima, saudara-saudara, yang kelima 12 fakta tentang malaikat dan ayat-ayatnya. Yang kelima adalah malaikat tidak maha tahu. Malaikat tidak maha tahu itu dapat kita baca di 1 Petrus 1 ayat 12. Saya bacakan di sini 1 Petrus 1 ayat 12 berbunyi, 1 Petrus 1 ayat 12, kepada mereka hal itu sudah disingkapkan. Kepada mereka hal itu sudah disingkapkan bahwa bukan bagi diri mereka sendiri, melainkan bagi kita mereka melayani hal-hal yang sama, yang sekarang diberitahukan kepada kamu melalui mereka yang menginjili kamu dalam Roh Kudus yang telah diutus dari surga. Yang terhadap hal-hal itu para malaikat berhasrat untuk menyelidikinya. Saya bacakan sekali lagi, saudara-saudara. 1 Petrus 1 ayat 12 berbunyi, kepada mereka hal itu sudah disingkapkan bahwa bukan bagi diri mereka sendiri, melainkan bagi kita mereka melayani hal-hal yang sama, yang sekarang diberitahukan kepada kamu melalui mereka yang menginjili kamu dalam Roh Kudus yang telah diutus dari surga. Yang terhadap hal-hal itu para malaikat berhasrat untuk menyelidikinya. Itulah saudara-saudara 1 Petrus 1 ayat 12. Malaikat tidak maha tahu di 1 Petrus 1 ayat 12. Dan yang keenam adalah 12 fakta tentang malaikat dan ayat-ayatnya. Yang ke-12, 12 fakta tentang malaikat dan ayat-ayatnya. Yang keenam adalah malaikat itu bisa berbuat dosa. Malaikat bisa berbuat dosa di 2 Petrus 2 ayat 4 kita baca di sini. 2 Petrus 2 ayat 4. 2 Petrus 2 ayat 4 berbunyi, sebab jika Elohim tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang telah berdosa, sebaliknya dia telah menyerahkan ke dalam belenggu kegelapan dengan melemparkannya ke dalam Tartarus untuk ditahan sampai penghakiman. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, 2 Petrus 2 ayat 4. Saya bacakan sekali lagi, 2 Petrus 2 ayat 4 berbunyi, sebab jika Elohim tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang telah berdosa, sebaliknya dia telah menyerahkan ke dalam belenggu kegelapan dengan melemparkannya ke dalam Tartarus untuk ditahan sampai penghakiman. Itulah pembacaan kita di 2 Petrus 2 ayat 4. Malaikat bisa berbuat dosa di 2 Petrus 2 ayat 4. Dan yang ketujuh, 12 fakta tentang malaikat dan ayatnya. Yang ketujuh adalah sebagian malaikat diikat dengan rantai menunggu hari penghakiman. Sebagian malaikat diikat dengan rantai menunggu hari penghakiman ini dapat kita baca di Yudas 1 ayat 6. Kita baca Yudas 1 ayat 6. Kita baca di sini Yudas 1 ayat 6. Yudas 1 ayat 6 berbunyi, juga para malaikat, mereka yang tidak menjaga asal-usul mereka sendiri, malah telah meninggalkan kediamannya sendiri. Dia telah menahan mereka dengan belenggu abadi di bawah kekelaman sampai pada penghakiman pada hari yang besar. Saya bacakan sekali lagi, saudara-saudara. Saya bacakan sekali lagi, yaitu Yudas 1 ayat 6. Yudas 1 ayat 6 berbunyi, juga para malaikat, mereka yang tidak menjaga asal-usul mereka sendiri, malah telah meninggalkan kediamannya sendiri. Dia telah menahan mereka dengan belenggu abadi di bawah kekelaman sampai pada penghakiman pada hari yang besar. Jadi saudara-saudara, sebagian malaikat diikat dengan rantai menunggu hari penghakiman, Yudas 1 ayat 6. Dan yang ke-8 saudara, 12 fakta tentang malaikat dan ayatnya. Ayat-ayatnya yang ke-8, malaikat bisa membunuh umat manusia.
malaikat bisa membunuh umat manusia ini di Wahyu 9 ayat 15. Kita baca Wahyu 9 ayat 15. Kita baca dulu Wahyu yang ke-9 ayatnya yang ke-15. Wahyu 9 ayat yang ke-15 berbunyi, saudara-saudara di manapun berada saat ini. Jadi di sini kita bacakan Wahyu. Kita bacakan Wahyu 9. Wahyu 9 ayat 15. Apa yang dikatakan oleh Wahyu 9 ayat 15? Mengatakan, dan keempat malaikat itu dilepaskan, mereka yang telah dipersiapkan untuk jam dan hari dan bulan dan tahun, supaya mereka membunuh seperti manusia. Saya bacakan sekali lagi, Wahyu 9 ayat 15 berbunyi, Wahyu 9 ayat 15 berbunyi, dan keempat malaikat itu dilepaskan, mereka yang telah dipersiapkan untuk jam dan hari dan bulan dan tahun, supaya mereka membunuh sepertiga manusia. Jadi saudara-saudara, malaikat juga itu bisa membunuh umat manusia. Malaikat bisa membunuh umat manusia. Jadi kita dapat mengetahuinya di sini di Wahyu 9 ayat 15. Dan yang ke-9, saudara-saudara, yang dikasih oleh Bapak Yahweh, yang ke-9 malaikat itu, 12 fakta tentang malaikat dan ayatnya. Yang ke-9 adalah malaikat itu bisa dilihat oleh binatang. Malaikat bisa dilihat oleh binatang. Kita baca di Bilangan 22 ayat 23. Bilangan 22. Kita baca di Bilangan, saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Jadi di sini kita baca di Bilangan, malaikat bisa dilihat oleh binatang. Dapat kita baca di Bilangan 22. Bilangan 22 ayat 23. Bilangan 22 ayatnya yang ke-23. Inilah saudara-saudara, Bilangan 22 ayat 23 berbunyi, dan keledai itu melihat malaikat Yahweh, berdiri di jalan itu. Dan keledai itu melihat malaikat Yahweh berdiri di jalan, dan sebilah pedang terhunus di tangannya. Dan keledai itu menyimpang dari jalan itu dan masuk ke sebuah ladang. Dan Bileam memukul keledai itu untuk kembali ke jalan itu. Jadi saudara-saudara, saya bacakan sekali lagi Bilangan 22 ayat 23. Bilangan 22 ayat 23 berbunyi, dan keledai itu melihat malaikat Yahweh berdiri di jalan, dan sebilah pedang terhunus di tangannya. Dan keledai itu menyimpang dari jalan itu dan masuk ke sebuah ladang. Dan Bileam memukul keledai itu untuk kembali ke jalan itu. Itulah saudara-saudara di Bilangan 22 ayat 23. Malaikat bisa dilihat oleh binatang di Bilangan 22 ayat 23. Dan saya telah bacakan ayatnya. Dan yang ke-10 saudara-saudara, 12 fakta tentang malaikat yang ke-10 dan ayatnya adalah, yang ke-10 malaikat itu bisa mengendalikan binatang. Malaikat bisa mengendalikan binatang dapat kita baca di Daniel 6 ayat 22. Kita baca dulu Daniel 6. Daniel 6 ayat 22. Di sini Daniel 6 ayat 22 berbunyi,
Daniel 6 ayat 22 berbunyi, Elohimku telah mengirim malaikatnya dan dia telah menutup mulut singa. Dia telah menutup mulut singa-singa itu dan mereka tidak menyakiti aku karena dalam pandangannya ketulusan terdapat di dalamku dan juga di hadapanmu ya Raja aku tidak melakukan kejahatan. Saya bacakan sekali lagi, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara. Malaikat bisa mengendalikan binatang dapat kita baca di Daniel 6 ayat 22. Saya bacakan di sini sekali lagi, Daniel 6 ayat 22. Elohimku telah mengirim malaikatnya dan dia telah menutup mulut singa-singa itu dan mereka tidak menyakiti aku karena dalam pandangannya ketulusan terdapat di dalamku. Dan juga di hadapanmu ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Itulah saudara-saudara di pembacaan kita di Daniel 6 ayat 22. Jadi malaikat bisa mengendalikan binatang dapat kita baca di Daniel 6 ayat 22. Dan yang ke-11 saudara-saudara, 12 fakta tentang malaikat dan ayatnya. Yang ke-11 adalah malaikat bisa mengontrol benda-benda tanpa menyentuhnya. Yang ke-11 malaikat bisa mengontrol benda-benda tanpa menyentuhnya. Dapat kita baca di Kisah Para Rasul 12 ayat 7, 8, 9 dan 10. Kita baca dulu di sini Kisah Para Rasul 12. Kisah Para Rasul 12 ayat 7, 8, 9 sampai 10. Kisah Para Rasul 12 ayat 7, 8, 9 dan 10 berbunyi, maka tampaklah malaikat Yahweh berdiri dan seberkas cahaya bersinar di dalam ruangan itu, dan sambil menepuk bahu Petrus, ia membangunkannya sambil berkata, bangunlah dengan cepat, dan rantai-rantai itu jatuh terlepas dari kedua tangannya. Ayat 8, malaikat itu berkata pula kepadanya, ikatlah pinggangmu dan pakailah kasutmu. Maka dia berbuat demikian. Dia berkata lagi kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Ayat 9, dan sambil keluar ia mengikuti dia. Tetapi dia tidak mengetahui bahwa itu adalah benar hal yang terjadi melalui malaikat. Tetapi dia mengira sedang melihat sesuatu penglihatan. Ayat 10. Dan setelah melalui penjagaan yang pertama dan yang kedua, tibalah mereka di pintu gerbang besi yang menuju ke kota yang terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Dan setelah keluar mereka menelusuri sebuah lorong dan tiba-tiba malaikat itu menarik diri daripadanya. Saya bacakan sekali lagi saudara-saudara. Kisah Para Rasul 12 ayat 7, 8, 9 dan 10. Kisah Para Rasul 12 ayat 7, 8, 9, 10 dan ayat 7, 8, 9 dan 10. Ayat 7, maka tampaklah malaikat Yahweh berdiri dan seberkas cahaya bersinar di dalam ruangan itu. Dan sambil menepuk bahu Petrus, ia membangunkannya sambil berkata, bangunlah dengan cepat. Dan rantai-rantai itu jatuh terlepas dari kedua tangannya. Ayat 8. Malaikat itu berkata pula kepadanya, ikatlah pinggangmu dan pakailah kasutmu. Maka dia berbuat demikian. Dia berkata lagi kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Ayat 9. Dan sambil keluar ia mengikuti dia. Tetapi dia tidak mengetahui bahwa itu adalah benar hal yang terjadi melalui malaikat. Tetapi dia mengira sedang melihat suatu penglihatan. Ayat 10. Dan setelah melalui penjagaan yang pertama dan yang kedua, tibalah mereka di pintu gerbang besi yang menuju ke kota, yang terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Dan setelah keluar mereka menelusuri sebuah lorong, dan tiba-tiba malaikat itu menarik diri daripadanya. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, pembacaan kita di Kisah Para Rasul 12 ayat 7, 8, 9 dan 10. Jadi yang ke-11 di sini adalah malaikat bisa mengontrol benda-benda tanpa menyentuhnya. Kita baca di Kisah Para Rasul 12 ayat 7, 8, 9 dan 10 dan saya telah bacakan. Dan yang ke-12 atau yang terakhir, 12 fakta tentang malaikat dan ayat-ayatnya. Yang ke-12 atau yang terakhir saudara-saudara adalah malaikat itu bisa menyamar dan berubah wujud. Malaikat saudara-saudara bisa menyamar dan berubah wujud
dapat kita baca di 2 Korintus 11 ayat 4. Kita baca dulu di sini 2 Korintus 11 ayat 14. 2 Korintus 11. 2 Korintus 11 ayat 14 berbunyi, dan tidak heran karena setan sendiri pun menyamar sebagai malaikat terang. Saya bacakan sekali lagi 2 Korintus 11. 2 Korintus 11 ayat 14 berbunyi, dan tidak heran karena setan sendiri pun menyamar sebagai malaikat terang. Saya bacakan sekali lagi, dan tidak heran karena setan sendiri pun menyamar sebagai malaikat terang. Itulah Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara 12 fakta tentang malaikat dan ayat-ayatnya. Dan saudara-saudara, di sini saya mengatakan juga bahwa di dalam bahasa Yunani, saudara-saudara, saya katakan juga di sini, saudara, penambahan sedikit. Di dalam bahasa Yunani itu metase ematiso berubah wujud. Metase ematiso berubah wujud sebagai sebagai malaikat terang. Dan kata menyamar, saudara-saudara, di sini saya katakan juga bahwa sekedar penambahan, saudara, dan kata menyamar itu menggunakan kata Yunani metasematiso. Jadi kata menyamar itu menggunakan kata Yunani itu ada metasematiso. Metasematiso itu yang artinya bertransformasi atau bisa berarti berubah figur atau berubah wujud, transfigur atau menyamar. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, itulah saudara-saudara pembacaan kitab suci kita di siraman rohani umat Nasrani ini dengan topik 12 fakta tentang malaikat dan ayat-ayatnya. Dan Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa malaikat itu ada di sekitar kita dan ada di sekeliling kita. Dan meskipun tanpa kita sadari, saudara-saudara, meskipun tanpa kita sadari itu, para malaikat itu, malaikat Tuhan Bapa Yahweh itu, tanpa kita sadari itu ada di sekeliling kita. Dan malaikat itu dalam kehidupan kita setiap harinya itu bisa itu dalam wujud manusia, bisa dalam wujud binatang juga, dan dalam wujud-wujud yang lainnya, saudara-saudara. Dan itu semuanya ada ayatnya di dalam kitab suci kita. Dan seperti yang saya telah bacakan tadi, saudara-saudara, ayat-ayatnya. Dan Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, sekian. Dan kita berjumpa lagi di video yang lain dengan topik yang lain. Dan semoga Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara terberkati dengan siraman rohani umat Nasrani ini dengan topik 12 fakta tentang malaikat dan ayat-ayatnya. Dan sekian, kita jumpa lagi di video yang lain dengan topik yang lain. Dan Bapak Yahweh besem Adonai Yesua Amasya we Roh Kodes, dan Bapak Yahweh sang pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan sang pemilik surga atau Samayem, selalu menyertai dan memberkati kita dalam kehidupan kita setiap harinya di dunia fana ini. Dan kita berjumpa lagi di video yang lain dengan topik yang lain. Sampai jumpa. Jangan lupa videonya di like, share, dan subscribe.